agar setiap aktivitas kita, aktivitas yang baik, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah ridho akan apa yang kita perbuat, maka insya Allah akan memberikan segala-galanya buat kita. Maka oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah? Syarat utamanya tentunya kita harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat utama kita. Maka oleh karena itu, yang mungkin selama ini kita masih lalai ibadah kita, yuk mari kita sama-sama berbaik. Kalau yang selama ini maaf kita masih angkuh dengan saudara kita dan keluarga kita, karena banyaknya mungkin nikmat yang Allah berikan kepada kita, yuk mari kita sama-sama kita berbaik. Agar jangan sampai kita nanti menyesali diri kita, menyesal menangis tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita lalai dan menjalankan perintah Allah. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu kita harus selalu bersama-sama mengajak, memberikan motivasi baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, jamaah kita. Bagaimana kita harus selalu berlomba-lomba wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di dunia ini. Jangan takut apa yang kita lakukan itu tidak punya nilai di mata Allah. Jangan takut apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu tidak punya ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan insya Allah ketika mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan saleh dilandasi karena keimanan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepengen dipuji oleh sesama manusia, pengen dikatakan kita ini orang hebat, bukan, tapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah akan memberikan kepada kita apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah pun akan memberikan ganjaran kebaikan melebihi dari apa yang kita lakukan di dunia. Subhanallah. Tinggal pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah maksimal dalam kita mempergunakan nikmat Allah, ataukah malah sebaliknya kita masih lalai? Maka oleh karena itu sekali lagi, mari ketika kita masih jauh dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mari kita sama-sama berbaik. Kita sama-sama berbaik. Begitu ibadah tadi kami katakan di awal, ibadah makna sholat kita ataupun ibadah ghairu makna amalan-amalan keseharian kita. Kalau yang selama ini mungkin kita bekerjanya maaf, kepengen dipuji orang, kita mulai saat ini berubah. Niatkan apa yang kita lakukan itu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita berbuat sudah maksimal mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Dan juga selain ridha Allah yang kita cari, tak lupa juga kalau kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ibadah yang kita lakukan, kita pun harus mencari ridho dari kedua orang tua kita. Bagaimana dikatakan dalam hadis, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita. Murka Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Maka oleh karena itu dari hadis ini kita pun harus sama-sama mengingat kembali, ketika kita sudah bagus ibadah kepada Allah, jangan lupa juga dengan wong tua, dengan orang tua kita yang selama ini mengandung kita, mendidik kita, membesarkan kita. Jangan sampai kita lalai dengan orang tua kita. Ini terkadang banyak juga terkadang di antara kita yang orangnya ibadahnya bagus kepada Allah, tapi dengan orang tuanya jauh. Orang tuanya kurang diperhatikan, orang tuanya maaf tidak diurus, mau tidak. Dan ini juga bisa mempengaruhi
menghalangi kita dari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, selain kita mencari ridha Allah, kita pun harus mencari ridha kedua orang tua kita. Bagaimana cara kita mencari ridha orang tua kita, ridha kedua orang tua kita? Mari yuk kita bersama-sama berusaha membahagiakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita yang sudah mengandung kita 9 bulan Tuhan, melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita, mendidik kita sampai saat ini. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa berjalan, kita bisa makan sendiri, itu karena orang tua kita, terutama ibu kita. Maka oleh karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan, jangan sampai kita lalaikan. Karena terkadang memang maaf, saat dulu orang tua kita masih muda semuanya bisa dilakukan. Tapi mungkin saat kita berumur seperti saat ini, orang tua kita sudah renta. Orang tua kita sudah tidak bisa lagi mungkin berjalan jauh. Bisa jadi orang tua kita sudah tidak bisa lagi mengangkat piring, mengangkat sendok untuk makan untuk dirinya sendiri. Maka oleh karena itu ketika ini ada pada diri kita, keluarga kita, jangan sampai orang tua kita menangis karena kita. Orang tua kita menangis karena perbuatan kita yang tidak berusaha menjaga orang tua kita. Dan ini sekali lagi akan menghambat kita dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu